misalkan kita nih sudah berobat ya, udah menderita berbagai macam problem kesehatan, kita sudah berobat ke rumah sakit, kita sudah ikhtiar kepada seorang dokter atau beberapa dokter spesialis, tapi ternyata penyakit ini terus berlanjut sampai akhirnya dari tahun ke tahun bukan semakin membaik. Bertahan saja itu sudah cerdas, dia berkomunikasi dengan kita. Hanya kitanya saja yang harus mempelajari. Ini nggak tahu urinnya kayak gimana, apakah dehidrasi selnya atau tubuhnya nggak tahu, karena nggak pernah teredukasi tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita bisa. Kita bisa. Wow, Kita kita bisa. bisa. Yes. Untuk itu saya tidak perlu berlama-lama, saya akan undang host, sebenar-benarnya host, saya cuma di belakang layar saja. Ibunda, beliau dia panggil biasanya Umi ya. Umi, Eva, Imania, Eliasa. Oh, tepuk tangan dulu. Wow. Yes. Oke, silakan Umi ambil tampuk kekuasaan host ini saat sekarang ini juga. Oke. Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat. Luar biasa malam ini kita kembali berada di Zoom meeting special edition dengan Dr. Nuril Latifah. Banyak teman-teman yang aktif di RRT World dari Aceh sampai Papua di sini sudah hadir begitu. Dan semuanya haus ilmu di sini, Mr. Mind. Jadi kita harus memfasilitasi teman-teman yang membutuhkan pengetahuan dan wawasan bagaimana tentang produk ini. Dan oleh karena itu teman-teman sudah siap ini catatannya, pulpennya, jangan sampai terlewatkan karena Dr. Nuril ini sangat cepat kalau menerangkan. Begitu juga dengan saya, sudah siap catatannya. Dan waktu kami persilahkan kepada Dr. Nuril yang cantik. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mitra semua di seluruh Indonesia sehat, dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Oke lah, terima kasih Mbak Emania. Saya nggak mau manggil Umi karena dia masih muda di bawah saya, jadi saya manggilnya Mbak Emania saja, yang cantik jelita ya, yang berada di Jogja, telah memandu saya di malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara Zoom meeting dengan materi saya adalah sebenarnya kilas balik ya, dari semua yang saya berikan, materi yang saya berikan, apakah sanggup diterima oleh para mitra semuanya. Jadi ini adalah beberapa materi yang saya akan bahas kilas baliknya dari yang saya berikan ya selama ini. Oke, saya akan share materi saya di malam hari ini, yaitu kilas balik edukasi. Jadi saya juga harus mengetahui barometer sampai di mana mitra semua dapat menerima apa yang saya sampaikan, seperti itu ya. Jadi bergulir dari edukasi kita di masa bulan puasa hingga hari ini. Inilah materi saya. Apa mungkin bisa sudah dilihat materi saya? Udah dok, udah kelihatan dok. Sudah ya? Oke. Ini adalah kilas balik Mbak Eva, di mana saya ingin mengetahui apakah mitra semua mengerti apa yang saya sampaikan tentang teknologi Meridian yang berhubungan dengan Firmax, kemudian teknologi Meridian itu yang luar biasa, artinya dialah yang memerintahkan organ tubuh untuk bekerja melancarkan sistem pembuluh darah sebagai komunikasi antar sel. Apakah juga mengerti tentang asam basanya darah yang membuat kita sakit sehingga kita harus berpindah zona hidup. Nah, semua dalam tubuh kita ini berkaitan, seperti yang saya katakan berulang-ulang kali, bahwa tubuh kita terkoneksi dengan alam semesta. Sehingga makanya Allah menciptakan adanya siang dan adanya malam. Kenapa? Karena secara biologis tubuh manusia terkoneksi dengan alam semesta. Di mana pada waktu perintah alam semesta kita harus istirahat karena jam organ bekerja perbaikan. Tapi di mana jam jam bumi ini mulai terbuka di pagi hari, maka jam organ juga mulai melakukan metabolisme. Jadi seperti itu. Kita tidak pernah tidak terkoneksi, sehingga bila kita mengalami gangguan tidur atau insomnia, berarti kita sudah terjadi adanya terbaliknya waktu biologis tubuh kita. Seperti itu. Oke.
Nah, keilmuan yang berkaitan. Jadi beberapa rangkaian dari ilmu yang pernah saya sampaikan itu berkaitan, tidak pernah bisa dipotong ya. Jadi kedokteran itu adalah sesuatu yang baku dan dia berkaitan. Makanya kenapa kami selalu menegakkan satu diagnosa melihat dari beberapa sudut pandang ya, dari sudut pandang. Jadi kalau misalkan medical barat itu saya mempelajari ya secara keseluruhannya adalah secara umum bagaimana sih anatomi tubuh itu bekerja sampai detail ya. Kemudian saya ambil spesialisasinya itu di mana saya memang membutuhkan kompetensi khusus dari bidang yang saya ambil. Misalkan kulit, dermatologis kosmetik, kemudian meridian, akupuntur, semua yang saya pelajari itu saya anggap adalah sesuatu yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan itu benar-benar bisa diterima sama mitra, karena saya sudah merubah bahasa sedemikian rupa ya, sehingga mudah diterima, kemudian tidak terlalu sulit menurut saya, mudah-mudahan menurut mitra juga sudah bisa ditangkap, walaupun dari kalangan yang berbeda keilmuan, seperti itu. Jadi harapan saya bisa diterima ya, apa yang menjadi tolak ukur kita terhadap Pearmax ini masuk benar-benar ke dalam keilmuan tersebut, karena mau tidak mau kita harus belajar. Kenapa? Karena kita produknya itu dalam notabene-nya adalah kosmetik, tetapi kenapa manfaatnya untuk kesehatan itu luar biasa? Karena yaitu tadi bahan dari Pearmax itu adalah bahan-bahan yang sifatnya ramah untuk tubuh, bersifat grade-nya itu adalah food, makanan ya, dan health, jadi kesehatan, makanan dan kesehatan itu adalah grade, jadi tingkatan dari bahan aktifnya. Kenapa dibuat sedemikian rupa dengan bahan aktif yang baik agar pada saat dia masuk ke dalam sistem pembuluh darah, dia bukan menjadi satu limbah atau menjadi satu momok, menjadi satu residu, tapi menjadi satu komunikasi sel antar sel. Jadi kimianya bermanfaat untuk komunikasi antar sel. Kan di dalam sel tubuh manusia yang triliun ini dia membutuhkan macam-macam vitamin untuk berkomunikasi, macam-macam kimia ya untuk berkomunikasi. Nah, kita menggunakan bahan-bahan yang sifatnya adalah herbal alami dan non resistensi seperti itu. Jadi keilmuan yang berkaitan ini adalah apa yang dapat diambil dari sebuah rangkaian edukasi dari saya adalah bahwa sesuatu akan mengalami perubahan. Misalkan perubahan penuaan sel yang berimbas pada gangguan keseimbangan sel dan lingkungan, dan ini terjadi secara alami semesta dan tubuh kita. Jadi penuaan itu tidak bisa kita hambat datangnya ya. Nanosecond dia melakukan kerusakan pada tubuh kita dan sel kita menua, seperti yang saya katakan dalam materi saya antioksidan. Oksidan itu radikal bebas itu apa sih gitu. Karena apa? Kita bernapas tidak bisa menyaring oksigen. Sehingga apa yang kita masukkan kita nggak tahu apakah kation atau anion. Yang kita harapkan adalah anion yang masuk, tetapi ternyata kation atau sampah di udara. Karena kita tidak bisa menyaring apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Sehingga dia memutuskan rantai-rantai sel kita. Seperti yang saya katakan bahwa radikal bebas itu memiliki atom yang ganjil ya, yang hanya memiliki satu tangan, rantai tangan, sehingga dia membutuhkan pasangannya dan dia menjadi reaktif di dalam tubuh untuk apa? Menarik mereka yang berpasangan untuk sama dengan dirinya dan menjadi radikal bebas atau yang merusak sel. Sehingga apa? Kita membutuhkan produk yang antioksidan. Antioksidan artinya dia membuat rantai yang tidak stabil menjadi stabil sehingga dia tidak merusak sel di dalam tubuh. Itu maksud daripada produk antioksidan. Nah, produk-produk itu juga sudah saya kaitkan antara bahan aktif yang ada di Pearmax sendiri dengan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan kebutuhan karena adanya satu kondisi lingkungan yang sudah kita tidak bisa lagi hambat, bahwa penuaan terjadi oleh oksidasi yang ada di udara ya, yang dimana sekarang populasi polusi sudah menghancurkan sistem ya di dalam kehidupan. Kalau mungkin zaman dahulu orang berkata bahwa mereka sehat-sehat saja ya, bekerja, kemudian makannya juga yang biasa-biasa saja, mereka sehat-sehat saja. Tapi dengan bergulirnya waktu, teknologi masuk, lingkungan kita berubah secara ekosistem. Artinya makanan-makanan junk food sudah luar biasa banyak, ya sudah pakai penyedap, sudah pakai yang namanya pengawet. Kenapa kalau zaman dahulu itu penyakit tuh nggak seperti sekarang bermutasi? Karena pola hidup kita sendiri. Jadi teknologi diciptakan akan merusak, tetapi pengobatnya juga teknologi, seperti itu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mempelajari yang namanya teknologi. Seperti itu. Nah, alam dan kehidupan kita sangat terkait secara biologis karena adanya jam waktu yang saya katakan tadi ya, berputar ya, searah jarum jam. Kemudian kita tidak bisa memberhentikan waktu terus berjalan sehingga secara usia sel kita
secara numerik usia sel kita akan bertambah ya. Jadi kapan kita lahir ya pada saat 2020 berapa sudah usia kita seperti itu. Tapi ternyata kita manusia memiliki dua usia. Usia secara numerik, tetapi yang satu lagi adalah yang dapat kita manfaatkan dimudahkan adalah usia sel. Jadi usia sel tidak selalu sebanding dengan usia numerik kita. Sehingga kita bisa melakukan yang namanya anti-aging, anti penuaan. Nah, itu disitulah kita membutuhkan teknologi produk yang bersifat anti-aging. Makanya Firmak pun mengolah produknya bersifat anti-aging karena dia juga ada antioksidan, anti radikal bebas sehingga membuat sel melakukan regenerasi sel seperti itu ya. Jadi luar biasa. Semua ilmu yang terkait tadi harus dipahami benar-benar ya. Karena tanpa memahami ini maka kita tidak bisa mendapatkan namanya pencegahan terhadap penyakit. Karena apa? Mencegah itu jauh lebih bijaksana dibandingkan kita mengobati penyakit. Sehingga pada saat kita mengalami satu kondisi yang tidak nyaman karena sakit, maka kita harus berpindah pola hidup. Kenapa? Dengan berpindah itulah kita akhirnya harus mendapatkan sesuatu yang baru ya. Kalau sesuatu yang lama itu menyakitkan, kita ganti suasana baru agar si sel bisa membaik seperti itu. Nah, saat kita tidak menyadari ada yang terjadi, maka jadi pada saat kita tidak menyadari sebenarnya tubuh kasih sinyal ke kita, kasih sinyal melalui wajah, kasih sinyal melalui sakit, kasih sinyal kadang-kadang tangan sudah kebas, kaki sudah kebas, tapi kita hantem kromo, istilahnya hidup kita tidak berpindah. Enjoy saja dengan kehidupan yang lama seperti itu. Akhirnya yang terjadi adalah semakin buruk, dan itu mengakibatkan degeneratif keluar semua. Jadi semua resiko-resiko dari penyakit yang dibawa oleh kromosom, ya, yang sesuai golongan darah itu akan perlahan-lahan keluar, tercetus semua ke permukaan satu demi satu, dan akhirnya menjadi lingkaran seperti lingkaran setan yang tidak mudah diputuskan. Nah, itulah yang sudah mulai terjadi di kehidupan kita, bahwa pada saat usia sudah menginjak 50 kadang-kadang sudah begitu banyak penyakit yang diderita. Bahkan sekarang bermutasi seperti yang saya katakan bahwa anak-anak 6 tahun sudah menderita diabetes tipe 1. Kemudian 11 tahun sudah menderita hipertensi. Kemudian ada lagi yang umurnya masih 6 bulan sudah menderita namanya asam urat ya, osteoartritis. Jadi luar biasa, osteoporosis sudah terjadi pada anak-anak. Nah, ini adalah satu gejala yang sangat buruk ya, di mana derajat kesehatan semakin menurun, bukan semakin membaik. Nah, itu terjadi di mana? Di negara kita. Jadi kita wajib untuk mencoba untuk berpindah pola hidup, zona hidup, agar apa? Memutuskan rantai penyakit, sama dengan saat ini kita memutuskan rantai corona. Jadi kita berpindah pola hidup kita, harus cuci tangan ya. Dari mana-mana kita harus langsung membuka pakaian dan taruh di tempat cuci pakaian, atau langsung dicuci, kemudian kita membiasakan mencuci tangan, kemudian harus pakai masker keluar. Itu adalah salah satu zona di mana kita harus berubah karena adanya corona. Kenapa kita tidak berubah pada saat kita menderita sakit? Jadi kita harus benar-benar memahami tentang perubahan ini harus dilakukan kalau kita ingin mendapatkan satu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau kita ini sudah menderita beberapa penyakit, ya kita berpindah zona agar apa? Teratasi satu demi satu penyakit, karena dia link seperti magic bullet ya. Jadi satu mengakibatkan yang lain, sehingga kita harus memutuskan rantainya di mana kita harus bisa memutuskannya. Kalau tidak, ya itu tadi, seumur hidup kita penuh dengan penderitaan sakit. Kita tidak ingin seperti itu ya. Nah, saat kita tidak menyadari apa yang menjadikan satu sinyal dari tubuh kita, perubahan kepada sebuah kerusakan akan terjadi. Jadi kalau kita nggak sadar akan sinyal tersebut, maka perubahan itu akan terjadi sesuatu yang tidak baik ya. Penuaan sel yang terutama yang sangat fatal, sangat vital saat ini untuk dipikirkan adalah penuaan terhadap sel tubuh kita yang tidak dapat dihambat, membuat kita harus mencari jalan bagaimana cara agar tubuh dapat seimbang. Jadi apa? Keseimbanganlah yang penting sekali dicapai oleh semua manusia hidup. Bahkan alam semesta harus mencapai yang namanya keseimbangan. Kalau tidak, alam ya terakhir ada banjir, ada gempa bumi, ada longsor di mana-mana. Karena alam tidak seimbang, ya, tidak terjadi keseimbangan. Begitu juga dengan tubuh kita, tubuh manusia harus dalam kondisi seimbang. Makanya berkali-kali saya menyiarkan untuk melakukan keseimbangan di tubuh kita masing-masing. Karena dengan posisi keseimbangan, perintah energi akan seimbang kepada seluruh organ bagian dalam. Seperti itu. Jadi kita tidak usah berpikir bagaimana cara tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Karena tubuh itu sudah Allah ciptakan, dia mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Hanya kita membuat tubuh itu seimbang. Seperti itu ya. Nah,
akhirnya manusia akan belajar untuk menjadi lebih baik. Karena adanya satu problem, sehingga manusia mencari jalan bagaimana caranya untuk hidup lebih baik, seperti itu ya. Makanya keilmuan itu wajib dipelajari, jangan merasa sudah cukup ada Pirmak bisa mengobati walaupun dia bukan dokter, bukan begitu. Penyembuh itu satu-satunya adalah Tuhan. Manusia itu hanya mencari ilmunya, berikhtiar, dan nilai yang akan diberikan Tuhan itulah sebagai nilai plus dari kenikmatan yang Allah berikan. Jadi manusia bukan penyembuh, tetapi manusia wajib mencari ilmunya. Seperti itu. Kalau kita berdiam saja, artinya kita tidak hijrah, kita tidak belajar. Karena Allah mengatakan segala sesuatu itu harus kita sadari dan kita pelajari, gitu. Jadi nggak bisa kita mendapatkan kesehatan tanpa kita mau berpindah zona, seperti itu ya. Semua membutuhkan ilmu pengetahuan, mau tidak atau suka tidak suka, saat semua yang dilakukan tidak menghasilkan apa yang diinginkan, disinilah jawabannya bahwa kita harus hijrah. Jadi kalau misalkan kita nih sudah berobat ya, udah menderita berbagai macam problem kesehatan, kita sudah berobat ke rumah sakit, kita sudah ikhtiar kepada seorang dokter atau beberapa dokter spesialis, tapi ternyata penyakit ini terus berjalan berlanjut sampai akhirnya dari tahun ke tahun bukan semakin membaik. Bertahan saja sudah baik kondisi penyakit, apalagi dia bertambah. Biasanya sih bertambah, kenapa? Resistensi dari obat. Seperti itu. Jadi obat-obat, misalkan obat diabetes, obat hipertensi, kan akan membuat resisten kerusakan pada hati. Jadi akhirnya ada problem baru yang ditimbulkan oleh obat-obat yang dia minum, seperti itu kan. Nah inilah dimana kita harus hijrah agar apa penyakit tadi bisa diputus rantainya, agar tidak menjadi dari liver ke jantung, jantung ke paru-paru, ke ginjal, ya, akhirnya semua organ terjadi problem penyakit, bukan semakin baik tetapi semakin memburuk, karena organ itu berkomunikasi dan dia saling mendukung. Jadi kalau satu sakit dan tidak mendapat dukungan yang lain, otomatis kerusakannya terus berlanjut, seperti itu ya. Kita harus menghambat kerusakan, tapi kita mengadakan satu sistem perbaikan, berpindah zona agar tubuh berkomunikasi untuk membaik, seperti itu. Nah, ternyata kita sakit itu bermula dari pola makan yang berpengaruh keluarnya semua keluhan. Jadi setelah kita pelajari kenapa orang zaman dahulu itu tidak begitu sakit yang seperti zaman saat ini, karena mereka makannya tidak aneh-aneh ya, makannya tidak banyak rupa. Pada zaman dahulu kita hanya mengenal dua rasa, asin, kalau nggak asin manis. Kemudian masuk teknologi gurih, ya kan? Dibuatlah MSG, ya, begitu banyak masuklah arus ke Indonesia dengan penyedap yang bermacam-macam mereknya. Padahal penyedap ini juga akan memundurkan kekebalan, sistem kekebalan dari sel. Artinya semua yang namanya rasa gurih tadi yang teknologinya dimasukkan ke Indonesia merubah akhirnya cita rasa kita ingin selalu gurih. Padahal kalau kita masak ya, misalkan teknologi masak orang Indonesia, kalau kata orang Jawa genep bumbune gitu, pas bumbunya jangkep ya, atau tidak kurang, maka rasanya enak walaupun cuma garam dan gula ya untuk penyeimbangnya. Tapi kalau zaman sekarang orang masak nggak enak, kata orang Jawa, nggak pakai yang gurih-gurih, entah pakai micin, entah pakai jenis-jenis MSG yang ada lah sekarang di pasaran, begitu beragam ya. Jadi MSG sendiri juga akan melumpuhkan sistem otak, membuat bodoh anak-anak kita, mengganggu sistem regenerasi sel, kerusakan yang terus berlanjut. Artinya tidak bijaksana kalau kita tidak berpindah pola hidup ya. Jadi kita harus mengurangi yang namanya asupan yang seperti itu. Kita tidak usah lagi, kita kembali lagi ke timur. Orang timur itu masaknya cuma garam dan gula untuk membuat rasa nikmat, seperti itu ya. Jadi makan yang tidak sesuai golongan darah akan memicu darah dalam kondisi asidosis yang seperti sudah saya bawakan. Asam basa darah itu nanti akan membuat keluhan apa pada waktu mengalami terlalu asamnya darah, karena darah memiliki basa yang 7,35 sampai 7,45. Kenapa saya berulang kali memberikan edukasi agar terekam di dalam ingatan mitra semua. Saya paham sekali bahwa mitra bukan dari disiplin ilmu yang sama dengan saya, tapi dari disiplin ilmu yang beraneka macam ya, dan tingkat daripada edukasinya tidak sama, kemudian pemahamannya pasti berbeda, sehingga saya harus merubah bahasa. Yang pertama, yang kedua, saya harus berulang kali mengatakan agar terekam ya, terekam. Kenapa saya selalu mengulang seperti itu. Jadi segala sesuatu yang diulang, sering diulang, mudah-mudahan dapat disimpan di dalam
kepala mitra semua. Sehingga saat darah bersifat asam, maka semua keluhan penyakit akan muncul di permukaan. Dan kondisi ini yang mematikan banyak sel di dalam tubuh. Jadi yang membuat kita sakit adalah karena sel kita banyak yang mati. Karena apa sel mati? Karena dia bertahan untuk memerangi daripada radikal tadi, radikal bebas dari makanan, dari udara, dari minuman, ya, dari pola hidup seseorang. Itu akan kita bisa melihat bahwa oh, ada yang salah dalam pola hidupnya. Kenapa? Karena degeneratifnya berlanjut, berjalan, tidak seperti bisa diputuskan rantainya, semakin hari memburuk, semakin memburuk. Di situ kita bisa lihat bahwa pola hidupnya salah. Makanya kita ajarkan kepada mitra semua, ayo agar berbahagia dengan masa tua itu pasti semua manusia akan mengalami tua, ya, secara numerik. Tapi secara sel kita masih memiliki kesempatan untuk lebih muda dari usia numerik. Jadi wes nggak usah dipikir itu umur kita berapa, yang penting usia sel kita muda, ya, seperti itu. Dengan cara apa? Berpindah pola hidup, dan penyakit degeneratif yang kita alami juga membaik, tidak tercetus semakin menjadi radikal dan menjadi lebih parah, atau metastasis, ya, dari sakit ini kemudian berpindah jadi sakit macam-macam gitu. Itu rantainya harus kita bisa putuskan, seperti itu, ya. Nah, kemudian minuman yang dikonsumsi juga berpotensi pada kerusakan sel. Sekarang ini kan kita, apa saja makanannya, minumnya adalah teh, ya, ada mereknya. Saya hilangkan mereknya, ya. Apapun makanannya, minumannya adalah teh, gitu. Ada kan iklannya, ya. Semua udah pasti nyambung itu apa itu minumannya. Minuman itu sudah berpengawet, sudah penyedap manisnya luar biasa, ya, sehingga apa? Membuat mereka yang sering minum minuman seperti itu akan mengalami penyakit diabetes mellitus, ya. Karena apa? Karena terlalu tinggi gula, dan gulanya itu juga bukan gula yang sifatnya alami, tapi gula buatan. Jadi gula yang sifatnya zat kimia, seperti itu. Jadi sesuatu yang membuat kita sakit jangan dijadikan satu kebiasaan atau pola yang biasa. Kita jadikan sesekali, tidak menjadi kebiasaan. Ada orang yang setiap makan dia harus meminum itu, mengkonsumsi itu, karena sesuai iklan yang dimasukkan di dalam otak kita bahwa apapun makanannya, minumnya adalah itu tadi, gitu loh. Jadi kita sebenarnya sudah terhipnotis oleh iklan-iklan yang ada sekarang di pasaran. Sekarang kita rubah. Artinya yang selalu kita ingat adalah golongan darah. Golongan darah, makanan golongan darah. Saya tidak boleh mengkonsumsi di luar dari makanan golongan darah. Iklannya itu di otak, sehingga apa? Akan masuk ke dalam otak, akan diingat, dan akan dilakukan perubahan, ya, perubahan. Kalau nggak bisa sekaligus, perlahan-lahan. Dalam 1 minggu minimal makan golongan darah sehari dulu, nanti 2 hari, nanti 3 hari. Kalau sudah biasa, itu menjadi sangat nikmat. Karena apa? Tubuh akan lebih sehat. Jadi kenikmatannya bukan dari makanan yang kita makan saja, tetapi kenyamanan dari kondisi tubuh kita. Seperti itu. Asam basa sudah kita pelajari, ya. Kemudian air juga itu memerlukan yang namanya teknologi. Harus kita ketahui bahwa apa? Kita itu juga mengalami asam pada darah karena adanya air yang kita minum yang sifatnya TDS tinggi, ya. TDS itu adalah thermal dissolved solid, artinya logam terlarut dalam air yang sifatnya mengasamkan darah kita, ya, seperti itu. Sehingga ada barometer WHO mengatakan bahwa TDS air yang sehat di bawah 60, ya, seperti itu. Tapi yang ada kalau saya meneliti beberapa air itu masih di atas 100 lebih, ya, artinya masih banyak logam terlarut, apalagi yang isi ulang. Kenapa? Belum tentu higienis, diambil dari air mana, apakah dia bebas bakteri coli, ya, penyebab kerusakan pada pencernaan yang merusak probiotik dan prebiotik pada sistem cerna. Jadi kita itu jangan hanya mencari gampangnya. Nggak apa-apa, agak sulit tetapi menyehatkan dibanding, aduh, airnya isi ulang lagi yang kita nggak jelas air apa yang digunakan, seperti itu. Dan itu merusak sel tubuh, ya. Jadi kita
mahalnya sel tubuh ini karena kita nggak bisa beli sel tubuh ya, nggak bisa. Kita harus menjaga siklus ekosistem daripada sel tubuh kita. Nah, kebutuhan air untuk tubuh itu berapa sih? 2,5 liter per hari. Artinya jika seseorang memiliki berat badan 60 kilo gitu ya, perhitungan saya, maka kebutuhan air tiap harinya sebanyak 1.800 cc atau 1,8 liter ya kebutuhan. Karena apa? Bukan hanya kita air itu kebutuhannya pada saat kita haus saja. Karena apa? Di makanan pun ada kadar airnya. Di buah-buahan, misalkan kita makan buah-buahan juga ada kadar airnya. Sehingga kita tidak mengatakan bahwa kebutuhan air pada saat kita haus saja, tetapi ada barometernya. Nanti saya buka barometernya apa sih sebenarnya kebutuhan air itu ya. Nah, kemudian harus sadar, komposisi water cell dalam tubuh itu 60-70. Tubuh manusia adalah cairan ya. Jadi kalau pria itu lebih tinggi kadar airnya, harus lebih tinggi dibandingkan wanita. Kenapa? Karena ototnya berbeda ya, seperti itu. Kalau bayi itu 80% kebutuhannya air. Orang dewasa 70% rata-rata kebutuhan air ya. Lanjut usia lebih sedikit 50% karena biasanya otot-otot mereka tuh sudah mengecil ya. Apalagi orang yang tidak pernah berolahraga ototnya tidak terbentuk ya, sehingga kebutuhan untuk lanjut usia semakin kecil ya, hilang 20%-nya seperti itu. Jadi jangan salah, kehidupan ini dirusak oleh semua yang ada di alam. Kita minum dari alam, kita makan dari hasil-hasil alam, tetapi pengolahan secara teknologi, misalkan tanaman kita ambil sayur sekarang pestisidanya. Jadi makanya kita makan lalap yang zaman dahulu itu kita bisa makan makanan mentah, itu sudah tidak aman lagi untuk zaman saat ini ya. Kita makan taunya apa? Pestisidanya masih ada di daun-daun itu ya. Belum lagi nanti ada bakteri-bakteri yang ada di dalam makanan tersebut sehingga membuat hepatitis seperti itu. Jadi kalau melihat mengkaji dari semua daerah penyakitnya beda-beda itu karena apa? Pola makan. Contoh nih, orang Sunda kebanyakan tuh kalau lihat barometernya penyakitnya hepatitis. Kita lihat lagi dari Sumatera, penyakitnya pasti kolesterol tinggi karena jenis makanan yang berbeda. Yang satu suka yang mentah-mentah, yang satu lagi suka santan-santan. Akhirnya menciptakan satu makanan dan penyakitnya yang berbeda. Nah, orang Kalimantan sukanya manis-manis, diabetesnya tinggi. Seperti itu. Jadi kita melihat bahwa siklus kehidupan ini benar-benar bisa dilihat dari pola lingkungan kehidupan masing-masing daerah seperti itu. Nah, kita lihat penjelasan gambar ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa dilihat. Anak-anak 1-3 tahun itu 1.200 mili ya. 4-6 tahun itu udah ada grafiknya seperti itu. 80 tahun ke atas laki-laki misalkan 1.600, perempuan 1.500 mili. Jadi memang kebutuhan air itu vital sekali ya. Sangat-sangat vital karena apa? Seluruh dari organ tubuh kita untuk metabolisme dia membutuhkan air, cairan seperti itu ya. Fungsi air dalam tubuh itu apa sih gitu ya? Sistem tubuh memerlukan air untuk menjalankan fungsinya. Ternyata air itu juga sebagai alat komunikasi di dalam sel. Makanya kenapa kalau kita habis oles-oles Firmak disarankan untuk minum air karena untuk mempercepat proses sistem di dalam sel. Jadi pembuangan sampah lebih cepat, penyerapan lebih baik, informasi lebih cepat, seperti itu ya. Makanya kita butuh air. Air berfungsi sebagai pengatur biokimia, pengatur suhu tubuh, pelarut, pembentuk dan komponen sel dan organ media. Jadi dia pembentuk ya, jadi pembentuk organ juga. Jadi karena apa? Dia adalah sebagai lalu lintas juga air ya, bukan hanya di Kalimantan pakai lalu lintasnya sungai, ternyata dalam tubuh manusia juga pakai lalu lintasnya air, seperti itu ya. Nah, selain itu air memainkan peranan vital dalam tubuh seperti pengangkut nutrisi, membantu menghilangkan racun, melindungi organ pelumas sendi hingga melembabkan jaringan termasuk kulit. Makanya kalau kulitnya dry, biasanya kita udah langsung diagnosa, Ibu kurang minum air putih nih. Oh iya, saya selalu lupa kalau minum dok, seperti itu ya. Itu contoh-contohnya bahwa orang yang suka lupa minum air, akhirnya kulitnya pun kering atau dehidrasi seperti itu. Jadi kita bisa melihat barometer kekurangan air nanti kita bisa lihat lagi. Kebutuhan air sel setiap bagian organ tubuh nih, paru-paru 90% air, bayangin kalau kita nggak minum. Darah 82% air, bayangin kalau kita tidak minum. Kulit begitu juga, otot, otak, tulang, jantung, ginjal, bahkan gigi, liver, semuanya adalah membutuhkan air untuk transportasi perintah dari kerja metabolismenya, membutuhkan air dengan kadar yang berbeda-beda. Tetapi vital air ya di dalam tubuh manusia. Karena vitalnya peranan air dalam tubuh, sehingga manusia akan mampu bertahan seminggu hingga 10 hari tanpa makanan. Jadi kalau orang mogok makan, lebih lama bisa hidup dia, bisa sampai 10 hari. Tapi kalau orang mogok minum,
itu hanya 3-4 hari bertahan tanpa minum, pasti akan mati. Kenapa? Semuanya dehidrasi. Organ yang semuanya butuh air, bukan butuh makanan saja, butuh air, vital ya, sampai otak. Tiba-tiba kita tidak minum sama sekali, habis itu langsung kering otaknya, langsung mati, cespleng mati. Jadi kalau mau mati, orang yang bunuh diri itu bodoh, nggak usah mencederai macam-macam, udah nggak usah minum aja udah mati. Dijamin mati ya. Artinya seperti itu. Karena apa? Sel otak itu kan air isinya, untuk semua perintah, untuk metabolismenya membutuhkan air, seperti itu. Cara mudah untuk mengetahui apakah cairan tubuh kita telah terpenuhi adalah dengan memeriksa urin. Gampang banget ternyata ya. Jika Anda hanya menghasilkan sedikit urin dan warnanya gelap, Anda perlu minum lebih banyak air. Namun jika urin berwarna jernih atau kuning muda, pertanda kita sudah cukup mendapatkan cairan tubuh. Jadi barometernya kita terhadap tubuh kita sudah cukup air atau tidak melihat dari urin ya. Nanti saya ada ininya, ada barometer gambarnya. Kebutuhan urin pada saat ini nih, warna urin menunjukkan sesuatu banget ya, sesuatu. Jadi pada waktu kita kencing, mungkin kita tempat pipisnya atau toiletnya adalah yang bisa dilihat ya, warna kencing kita di situ. Jadi bukan yang lantai seperti lantai biasa, tapi kadang-kadang juga bisa dilihat. Nah, kalau bening artinya terhidrasi lebih dari cukup. Jadi kecukupan tubuh kita benar-benar cukup. Benar-benar cukup, itu warnanya sama, bening gitu, seperti air ya. Nah, kalau dia masih ada warna kuningnya tapi pucat-pucat, masih juga bagus. Artinya terhidrasi dengan baik, masih kondisi baik. Kuning normal, artinya terhidrasi juga masih dengan baik. Warna kuning-kuning yang tidak terlalu pekat ya. Tapi pada saat seperti ini, kuning tua, artinya perlu asupan air putih. Jadi tubuh itu sudah cerdas, dia berkomunikasi dengan kita. Hanya kitanya saja yang harus mempelajari. Ini nggak tahu urinnya kayak gimana, apakah dehidrasi selnya atau tubuhnya, nggak tahu, karena nggak pernah teredukasi tentang hal ini. Nah, sekarang sudah saya tunjukkan bahwa pada saat kita mengalami kekurangan cairan, maka lihat dari urin ya. Ada yang kecoklatan, artinya dehidrasi, perbanyak air putih ya. Jadi kita tuh sudah, tubuh itu berkomunikasi ngasih tahu, cuman kitanya aja tidak bisa membacanya karena belum ada ilmunya ya. Nah, kemudian coklat, artinya ada yang kencingnya coklat, itu dehidrasi atau tanda penyakit liver. Jadi kalau misalkan kencingnya udah warnanya kecoklatan, warnanya coklat, maka kita sudah warning ke tubuh kita mengalami yang namanya gejala penyakit liver, dehidrasi berat dan penyakit liver, seperti itu. Nah, ada yang oranye, artinya dehidrasi dari asupan makanan, atau jadi gini, bisa dehidrasi atau dari makanan yang kita makan. Misalkan kita minum jus jus wortel ya. Nah, itu kencingnya pasti akan ada oranye warnanya. Atau kita makan pepaya, mungkin ya, jus pepaya, itu juga kencingnya akan ada oranye. Satu, dia dehidrasi, tapi juga ada asupan makanan yang berupa warna tersebut ya. Kemudian ada merah, artinya ada tanda penyakit seperti batu ginjal, bisa karena ada darah di dalam urin, tapi bisa juga karena kita makan buah naga juga merah gitu loh. Jadi kita harus mengingat gitu, kalau memang kencingnya tidak ada rasa sakit, pinggang nggak sakit, oh berarti saya tadi makan buah naga, makanya kencing kita merah. Seperti itu ya contohnya. Jadi kita melihat warna dari urin kita itu menunjukkan apakah tubuh kita dehidrasi atau tubuh kita cukup dengan air yang kita konsumsi, seperti itu. Jadi makanan dan air minum dapat menentukan asam dan basa darah. Jadi pada saat air kurang dalam tubuh juga akhirnya tubuh kita bersifat asam. Sehingga penting berpindah zona hidup dengan makanan golongan darah, air sel, yaitu heksagonal. Kalau saya sarankan kalau bisa mendapatkan heksagonal dan basa plus lebih disarankan. Kemudian terapi pada titik keseimbangan dengan Firmax3 di waktu organ terbaik, lihat jam organ. Nah, mudah-mudahan itu mitra udah ngerti melihat jam organ itu. Karena saya sudah share jam organ, tapi mudah-mudahan mitra mengerti. Kalau tidak mengerti juga masuk kelas ya, masuk kelas. Karena mungkin tidak cukup waktu saya menerangkan di Zoom meeting yang hanya 1-2 jam. Jadi harus perlu masuk kelas. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kalau kita melihat jam organ ini ya, jam organ bekerja. Ini udah ada waktunya, jadi antara waktu-waktu tertentu ini menunjukkan kerja dari misalkan jantung.
ya, dari jam 11 sampai jam 13 itu adalah kondisi yang lemah sehingga dia harus kita istirahat dan kita memasukkan nutrisi atau kita makan siang lah gitu ya. Kalau di kantor itu kan jam-jam makan siang tuh ya, dikasih waktu ya untuk kita makan atau kita melakukan ibadah seperti itu. Ini ada jam-jamnya. Ini kayaknya sudah saya berikan ya. Nanti bisa dilihat kembali di jam organ yang lebih simple, Ini kewaspadaan tertinggi ya di jam 1 sampai jam jadi jam 11 sampai jam 1 ini koordinasi tubuh terbaik. Jadi memang harus makan, istirahat sebentar, terus kita melakukan ibadah. Itu karena koordinasi tubuh terbaik di jam itu. Di jam lemah organ jantung tetapi koordinasi terbaik. Jadi biasanya tubuh akan memerintahkan sifatnya adalah memerintahkan organ-organ untuk beraktivitas ya. Misalkan peredaran darah terbesar nanti di jam berapa nih gitu ya. Ini sudah ada nih. Tidur nyenyak di jam berapa ya, tekanan darah meningkat di jam berapa, suhu tubuh tertinggi di jam berapa, sekresi dari melatonin dimulai. Jadi arah daripada kelenjar yang membuat kita punya efek mengantuk ya. Itu melatonin ya dimulai. Sudah dimulai tuh jam-jam 19 ya, arah ke 20 itu udah mulai tuh melatonin kita banyak sehingga kita ada sifatnya yang rasa ngantuk. Tapi sebagian orang suka gini, jangan ngantuk dulu, punya janji jam 9 seperti itu. Seperti kita sekarang, kita lagi Zoom meeting. Jadi jangan mengantuk dulu, seperti itu ya. Jadi artinya tubuh itu sebenarnya sudah memberikan sinyal-sinyal penting, tetapi manusia masih membutuhkan waktu untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk ketemu orang, seperti itu ya. Jadi kalau ada orang yang memang tidak tidur malam sampai pagi, dalam 1 minggu diusahakan bisa beristirahat yang benar-benar tidur nyenyak seperti itu. Tapi kadang-kadang gangguan biologis susah dikembalikan kembali, tidak semudah itu ya, tidak semudah membalikan telapak tangan untuk mengembalikan jam biologis. Biasanya karena udah kebiasaan sehingga menjadi satu rutinitas yang tidak dirubah. Padahal itu mencederai organ. Jadi kita kayak memaksakan organ di mana dia harus istirahat, kita suruh kerja. Nanti pas kita jantung sudah membuka siap bekerja, kita suruh dia tidur. Jadi kebalik ya. Dan itu tidak bisa digantikan. Tidur malam tidak bisa digantikan siang. Ya, tidak bisa. Karena jam organnya sesuai biologis yang terhubung dengan koneksi bumi. Ya, nggak bisa digantikan. Jadi organ itu sudah punya waktunya sendiri. Seperti itu. Nah, kita udah berulang kali ya, saya udah bahas jam organ lambung ya. Kemudian jam 19 sampai 21 jam organ lambung melemah. Sebaiknya tidak mengkonsumsi apa-apa berupa makanan atau berhenti makan. Makanya kenapa kalau bulan puasa kita disuruh percepat buka ya, beduk langsung buka puasa. Kenapa? Karena jangan sampai melewati waktu lemahnya jam lambung, gitu maksudnya. Jadi sebelum jam lambung lemah kita itu sudah makan, sudah makan, bukan nanti habis terawih kita bablas langsung makan yang berat-berat lagi, kolak, AS, buah, apa segala macam. Itu sebenarnya adalah sistem puasa yang masih salah ya, seperti itu. Nah, nanti jam 7 pagi, jam 9, jam ini adalah jam lambung bekerja keras, sebaiknya makan pagi, sarapan untuk proses pembentukan energi tubuh sepanjang hari. Tapi kita sudah makan di jam pembukaan pencernaan, itu di jam 4:30 misalkan. Perlambatlah sahur katanya kalau kita puasa. Karena apa? Menunggu jam organ membuka, kita baru memasukkan makanan. Seperti itu ya. Jadi ada maksudnya, semuanya itu ada maksudnya seperti itu. Kita harus mempelajari jam organ itu agar kita juga tidak mencederai tadi yang harusnya organ harus mendapatkan makanan, kita nggak makan, misalkan seperti itu. Akhirnya gastrointestinal, mahlah, berat, akhirnya tukak lambung, luka, lambung dinding lambungnya luka. Itu kan karena kita sendiri zolim terhadap diri kita sendiri, karena kita tuh tidak pernah mengerti akan sinyal tubuh. Udah mulai keluruk perutnya, sudah berbunyi-bunyi, kita tetap aja tidak makan. Artinya tubuh ini mau berkomunikasinya bagaimana lagi gitu dengan kita. Padahal tubuh sudah memberikan sinyalnya bahwa dia lapar. Ini jamnya waktu makan misalnya seperti itu. Tapi kita tidak makan. Nah, itulah yang akhirnya di mana jam-jam organ itu secara biologis dia mengaktifkan namanya asam lambung untuk sistem cerna, membantu pencernaan, mematikan bakteri yang masuk melalui makanan, seperti itu kan. Ada asam klorid ya di dalam asam lambung. Jadi kita itu memang harus
lebih mengerti tentang bahasa tubuh. Bukan bahasa tubuh yang macam-macam, tapi bahasa tubuh masing-masing. Oh, kalau saya ini mulai sakit di kepala ini, saya telat makan. Biasanya tubuh itu sudah memberikan sinyal-sinyalnya, hanya kita memang selalu bandel ya, seperti itu. Nah, jam jantung, jam 23 malam sampai jam 1 itu, jam piket organ jantung lemah. Makanya kenapa orang yang sakit pada waktu malam itu mengalami nyeri, sakit itu semuanya kayak keluar di waktu malam. Karena apa? Metabolisme itu sangat lemah, sangat kecil metabolisme. Yaitu tadi yang dimana harusnya memang kita tertidur pulas, kemudian regenerasi sel gitu kan. Jadi kita memang tidak beraktivitas, memang kita disarankan untuk beristirahat total seperti itu. Nah, kalau pagi jam 11 tadi sampai jam 13, jam 11 sampai jam 1 itu memang jam jantung lagi bekerja dengan kuat. Terus kita dalam kondisi yang harus istirahat pada saat itu. Karena apa? Fisik mengambil manfaat nutrisi pada waktu jam itu ya. Seperti itu. Jadi kita memang harus paham akan ini ya, akan jam organ ini. Makanya kenapa saya selalu katakan titik keseimbangan direspon, kemudian jam organ-organ tertentu itu kita oles Firmax3, di mana kita membantu mengaktifkan energi ya, energi yang terbaik dari organ tersebut. Kerja organ usus halus pukul 13 sampai 15. Jadi itu antara jam 1 sampai jam 3 merupakan jam kerja organ usus kecil dalam hal memelihara keseimbangan cairan di dalam tubuh. Jadi menyalurkan pengaturan cairan ya. Kemudian jam 15 sampai 17 itu dia biasanya dari organ kandung kemih itu di mana organ ini menerima cairan sisa dari usus kecil yang harus dikeluarkan dalam tubuh. Jadi biasanya tuh urin lebih banyak. Kita pasti kepengen buang air kecil di jam-jam ini tuh bagus ya. Jadi terbuanglah semua cairan yang hasil limbah dari metabolisme tubuh kita. Untuk memelihara keseimbangannya kerjanya seperti itu gitu loh. Jadi dia membuang sampah-sampah metabolisme, mengambil lagi manfaat dari apa yang kita masukkan ya, apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Dan nanti tubuh akan membuang semua sampah-sampahnya seperti itu setiap hari ya kerjanya. Paru-paru jam 3 subuh sampai jam 5 ya, jam 5 subuh itu piket terbaik. Jadi kalau misalkan ada yang bermasalah dengan paru-paru, sering sesak napas segala macam, maka tonifikasi parunya di jam ini, di jam 3 sampai jam 5. Biasanya kita sudah terbangun, bagi yang muslim biasanya melakukan ibadah tahajud atau mempersiapkan subuh ya, sholat subuh. Nah itu baik banget untuk dilakukan pengolesan atau terapi pendamping ya, menggunakan Firmax. Nah kan nanti paru-paru jam 15 sampai 17 itu jam segini ini disarankan istirahat juga karena paru-paru lagi proses pembuangan racun dan proses pembentukan energi. Jadi tidak disarankan jam-jam ini kita berolahraga. Kebanyakan kan orang tuh hantam kromo, olahraga futsal, ayo pulang kantor futsal gitu ya. Padahal jam-jam organnya itu lagi lemah, lagi berproses pembuangan racun tapi disuruh kerja. Akhirnya ngamuk itu, marah ya. Marah. Jadi kalau kita melihat jam-jam organ ini, maka kita harus benar-benar paham bahwa kita harus mengikuti jam biologis. Tanpa mengikuti jam biologis, maka tubuh tidak akan pernah sehat. Nah, sampai di sini apakah dapat dimengerti apa yang saya sampaikan, mitra semua?